فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa menuntaskan rangkaian ibadah yang disyariatkan kepada kita selama bulan Ramadan. Siang hari kita bisa berpuasa dan malam hari kita bisa melaksanakan qiyam Ramadan. Al-Quran selalu kita baca dan kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ini semua adalah pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa melaksanakannya bukan hanya sehari dua hari, akan tapi kita mampu melaksanakannya selama sebulan penuh. Oleh karena itu di penghujung Ramadan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk memperbanyak lantunan takbir dan tahlil sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah tersebut. Allah taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan Ramadan, lalu perbanyaklah kalimat takbir ala ma hadakum, mengagungkan kalimat Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Namun anugerah Ramadan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita mudah taat kepadanya, melaksanakan syariat-syariatnya sudah berlalu. Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Tidak ada lagi puasa selama sebulan penuh. Tidak ada lagi kenikmatan kebersamaan melaksanakan sholat tarawih. Tidak ada lagi kemeriahan menunggu masa-masa iftar. Tidak ada lagi suasana khidmat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Semua telah berakhir. Namun yang patut kita ingat bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak berakhir. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berakhir. Allah katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kewajiban ibadah ini selalu melekat di pundak kita selama kita hidup hingga ajal menjemput. Allah katakan wa'budullah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadalah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang kematian kepadamu. Dan para ulama mengatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu,
Dan jangan menjadi hamba yang Ramadhani, yang hanya mendekat kepada Allah di bulan Ramadan saja. Ramadan hanyalah madrasah, tempat kita sekolah, mentarbiyah diri, mengecas keimanan untuk bisa kita terapkan pada bulan-bulan setelahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang Rabbani, hamba yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kontinu di dalam beribadah. Sebagaimana dituturkan Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibunda Aisyah mengatakan kana amaluhu dimah. Amalan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dimah, berkelanjutan, berkesinambungan. Dan beliau berpesan, ya Abdullah la takun misla fulan kana yakumul lail thumma tarakah. Wahai hamba Allah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu dia biasa qiyamul lail, namun kemudian dia tinggalkan. Dulu dia biasa baca Quran, namun kemudian dia tinggalkan. Ini adalah petuah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini istiqomah di dalam beragama. Allahumma rzuqnal istiqomah fid din. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat agamamu. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah pada hari ini adalah tentang menyambung tali rahim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, barang siapa yang ingin dilancarkan usaha-usahanya dalam mencari rizki, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, diberikan keselamatan, ya, maka kuncinya adalah satu, fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali rahimnya. Semua kita ingin mendapatkan rezeki yang lapang, semua kita ingin selamat, terhindar dari musibah, ya. Dan Rasulullah memberikan kuncinya, ya, tidak susah, kuncinya sangat mudah, tapi perlu ketelatenan, ya, yaitu fal yasil rahimah, hendaklah dia menyambung tali rahimnya. Dan rahim yang paling berhak untuk kita sambung adalah rahim orang yang pernah melahirkan kita, rahim yang kita pernah berada di dalamnya selama 9 bulan 10 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala menyisakan di perut kita masing-masing ada tali pusar sebagai pengingat bagi kita bersama, sebagai bukti bahwasanya kita pernah menghisap darah ibu kita selama 9 bulan 10 hari untuk menyerap saripati makanannya saat kita tidak berdaya sama sekali. Rahim orang yang rela dibelah perutnya agar kita bisa keluar dengan selamat, dan kita menyisakan bekas jahitan yang membuat perut ibu kita jelek. Rahim orang yang mau mempertaruhkan nyawanya, mau mengorbankan nyawanya ketika dokter mengatakan ini harus dipilih salah satunya, yang diselamatkan ibunya atau bayinya. Maka seorang ibu pasti dia akan memilih memberikan kesempatan hidup kepada bayinya. Rahim orang yang rela mempertaruhkan jiwanya saat melahirkan kita. Karena berapa banyak ibu yang meninggal saat dia melahirkan anaknya.
Rahim orang yang rela diiris dengan rasa sakit yang bertumpuk-tumpuk agar kita bisa terlahir di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan wa hamluhu wasfisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya dan menyusuinya adalah selama 30 bulan. Artinya setelah kita lahir, ternyata beban dan lelah ibu kita ini tidak berakhir, tapi masih sambung menyambung. Dia harus menyusui kita selama 2 tahun. Kita belum bisa apa-apa, kita hanya bisa menangis ya. Lapar kita menangis, buang kotoran kita menangis. Siapa yang kemudian membersihkan kotoran kita? Ibu kita. Ya tinggalkan semua kesibukannya, ya tinggalkan semua kegiatannya saat mendengar kita menangis ya. Itu adalah pengorbanan besar ibu kita. Dia sabar merawat kita, mengajari kita merangkak, duduk, berjalan, mengajari kita berbicara. Lalu apakah setelah kita dewasa, setelah kita bisa mandiri, setelah kita sukses, kemudian kita melupakan jasa ibu kita? Maka di sini kuncinya, falyasil rahimah. Kalau kamu pengen rezeki kamu lancar, usahamu kamu lancar, dan kamu selamat, falyasil rahimah. Sambunglah tali rahimmu. Dan yang paling berhak untuk disambung adalah tali rahim ibu kita. Termasuk juga kita mengingat kebaikan bapak kita, karena ibu tidak bisa banyak berbuat untuk merawat kita kalau bapak ini nggak ada, karena dia orang inti di dalam keluarga, orang yang rela banting tulang, berpanas-panasan agar istri dan anaknya bisa makan. Orang yang mungkin namanya jarang disebut, tapi dia orang nomor 1 di dalam keluarga. Orang yang mungkin pelukannya tidak sehangat pelukan ibu ya. Orang yang mungkin jarang keluar dari lisannya kata sayang, tapi perhatian dia kepada kita jauh lebih besar daripada perhatian ibu, karena pandangannya masa depan. Dia siapkan, karena kamus kasih sayang, kamus sayang bagi seorang bapak itu bukan hanya di lisan, tapi di bukti. Bagaimana dia mempersiapkan kebutuhan anak istrinya, menyiapkan masa depan anak-anaknya. Itulah kasih sayang seorang bapak ya. Dia yang capek-capek, dia yang bekerja ya, tapi yang menikmati kita ya. Dia terima gaji, tapi dia tidak menikmati sama sekali. Kita yang menikmati untuk bayar sekolah, untuk jajan dan lain sebagainya. Maka bulan Syawal ini adalah bulan kita menyambung tali rahim kita, menyambung tali rahim kepada bapak kita, kepada ibu kita, dan lain sebagainya. Karena itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Kalau mereka sudah tidak ada, maka kita bisa berbuat baik dan kita hadiahkan kepada mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-walid, dalam riwayat Ibnu Majah, al-walid awsat abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awih fadhu. Terserah bagimu, kamu mau merawat pintu tersebut atau engkau terlantarkan, atau engkau menyia-nyiakan ya. Al-walid awsat abwabil jannah. Orang tua adalah pintu paling tengah, pintu paling lebar, pintu paling dekat ya. Kenapa? Karena masing-masing dari kita memilikinya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda demikian? Karena terkadang banyak dari kita, mereka sibuk mencari pintu surga yang jauh,
Mereka sibuk mencari pintu surga yang sempit. Mereka sibuk mencari pintu surga yang menanjak. Mereka berpikiran pengen masuk surga dari pintu jihad, pengen masuk surga dari pintu umroh, pengen masuk surga dari pintu tilawatul Quran, pintu sholat, dan pintu-pintu yang lainnya. Tapi dia melupakan pintu surga yang paling lebar yang Allah bukakan bagi dia, pintu surga yang paling tengah. Nah, makanya Rasulullah SAW mengingatkan demikian. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa datang seorang dari Yaman, ya, datang seorang dari Yaman menemui Rasulullah SAW di Madinah, dan dia katakan, ya Rasulullah, dia katakan, ya Rasulullah, ji'tu ubayyuka alal hijrah. Ya Rasulullah, saya datang dari Yaman ke Madinah untuk berbaiat kepadamu, untuk melaksanakan syariat hijrah, syariat pindah dari Yaman ke Madinah, ke Darul Islam, ya, negara Islam waktu itu, ya, karena engkau telah menjanjikan keutamaan yang luar biasa bagi mereka yang berhijrah. Maka Rasulullah SAW kemudian dia mengatakan, wa taraktu abawayya yabkiyan. Namun aku tinggalkan saat aku pergi dari Yaman, bapak ibuku menangisiku, menangisi kepergianku, mereka menangis, gak mau aku tinggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu pulang ke Yaman, kamu kembali kepada kedua orang tuamu, buat mereka tersenyum, buat mereka tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Karena itu adalah amal yang paling utama bagi kamu. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim, datang seorang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ujahid, ya Rasulullah, saya pengen jihad, saya pengen ikut jihad, karena dalam jihad ada surga yang dijanjikan, ada surga yang paling tinggi. Dalam jihad ada mati syahid, sehingga aku bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluargaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaka abawan, apakah kamu punya kedua orang tua? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka dia menjawab, na'am, ya Rasulullah, kedua orang tuaku masih hidup. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa fihima fajahid, ya, jihad kamu adalah merawat kedua orang tua kamu, jihad kamu adalah membahagiakan kedua orang tua kamu. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, ilzam rijlaha, kamu tetap berada di dekat kaki ibumu, fathamal jannah, karena di sana ada surga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jasa bapak ibu kita itu sangat besar. Mungkin ada yang mengatakan, bapak ibu saya itu tidak banyak berbuat baik kepada saya. Kenapa? Karena sejak kecil saya dititipkan, sejak kecil saya dititipkan di nenekku, karena bapakku nikah lagi, ibuku nikah lagi. Tapi Al-Quran dan Sunnah selalu menyebutkan kata-kata wa hamluhu wa fisaluhu, ibu kamu telah mengandung kamu, telah melahirkan kamu, selalu diingat-ingat, ya. Itu mengingatkan bahwasanya kebaikan mengandung, kebaikan melahirkan itu tidak tertandingi, tidak bisa dilupakan, ya, tidak bisa dilupakan. Maka ketika ada seorang dari Yaman menggendong ibunya, kemudian tawaf, dia berbulan-bulan gendong ibunya karena tidak punya kendaraan dan ibunya pengen haji. Dia tawaf, saat tawaf dia ketemu dengan Ibnu Umar. Selesai tawaf dia bertanya kepada Ibnu Umar, aturani qad jazaituha, wahai Ibnu Umar, aku telah menggendong ibuku dari Yaman ke Mekah dan aku gendong ketika tawaf.
dan aku melakukan seperti yang dilakukan ibuku kepadaku saat kecil. Aku selalu membersihkan kotoran ibuku sambil aku memalingkan wajahku. Aturoni qad jazaituha, apakah pendapatmu, apakah aku ini sudah membalas kebaikan ibuku? Kata Ibnu Umar, lah, belum. Wala bizafaratin min zafaratil wiladah, itu semua belum bisa membalas satu tarikan nafas dari puluhan tarikan nafas saat ibumu melahirkan kamu. Belum bisa membalas satu rasa sakit dari berpuluh-puluh rasa sakit saat melahirkan kamu, ya. Maka bulan Syawal ini adalah bulan kita menyambung tali rahim kita, karena itu adalah pintu surga bagi kita, itu yang melancarkan rezeki kita, dan itu yang menjadikan kita selamat di dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk melaksanakan amal-amal kebajikan sebagaimana Allah memudahkan kepada kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.